Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Al-Wehda versus Al-Nassr, Ronaldo bikin gol, The Global One menang. Laga berlangsung di King Abdulaziz Stadium. Al-Nassr membuka keunggulan lewat sepakan bebas Alex Telles pada menit ke-11. Pada menit ke-39, keunggulan Al-Nassr bertambah usai Abdullah Al-Amri mencetak gol. The high cross. Ronaldo baru bisa bikin gol pada menit ke-49. But now Cristiano Ronaldo. Al-Wehda memperkecil skor lewat sepakan terukur Anselmo pada menit ke-82. Towards Al Yamek, but it's not in a cross. Skor 3-1 bertahan hingga akhir laga. Tambahan 3 poin membuat Al-Nassr kukuh di posisi kedua klasemen dengan 31 poin. Al-Wehda ada di posisi ke-9 dengan 16 poin. Real Madrid versus Valencia, Los Blancos menang 5-1. Real Madrid versus Valencia digelar di Santiago Bernabeu. Dani Carvajal membuka keunggulan Madrid pada menit ketiga. Madrid semakin menekan dan menambah 4 gol lewat Vinicius Junior pada menit ke-42. Brace Vinicius di menit ke-49. Rodrigo pada menit ke-50. Dan brace Rodrigo di menit ke-84. Valencia mencetak gol hiburan pada menit ke-88 lewat Hugo Duro. Dengan kemenangan ini, Real Madrid menempel Girona di klasemen Liga Spanyol dengan 32 poin di urutan kedua. Reims versus PSG, Mbappe hat-trick, Les Parisiens ke puncak Ligue 1. Pada laga di Stade Auguste Delaunay, PSG sudah membuka skor pada menit kedua lewat sepakan volley Mbappe. PSG memperbesar skor menjadi 2-0 lewat gol kedua Mbappe pada menit ke-59. PSG memastikan kemenangan 3-0 lewat gol ketiga Mbappe pada menit ke-82. PSG berhak ke puncak Ligue 1 dengan 27 poin dari 12 laga. PSG unggul 1 poin dari Nice di posisi kedua yang belum pernah kalah. Stuttgart versus Dortmund, di Borussen kalah lagi. Pada pertandingan di Mercedes-Benz Arena, Dortmund mampu memimpin duluan pada menit ke-36 lewat gol dari Niklas Füllkrug. Hit well, hit beautifully. Keunggulan ini cuma bertahan 6 menit karena Dennis Undav berhasil menyamakan skor. Serhou Guirassy membawa Stuttgart berbalik unggul 2-1 pada menit ke-82. Skor tersebut bertahan hingga akhir laga. Kemenangan yang mengukuhkan posisi Stuttgart di urutan ketiga klasemen Bundesliga dengan 24 poin, unggul 3 poin dari Dortmund di posisi keempat. Bayern versus Heidenheim, drama 6 gol di Rotten menang 4-2. Bayern menjamu Heidenheim di Allianz Arena. Tuan rumah tampil dominan sejak awal laga. Mereka bisa membuka keunggulan di menit ke-14 lewat gol Harry Kane. There is Harry Kane. Kane mencetak gol kedua sekaligus menggandakan keunggulan Bayern di menit ke-44. And the header. Setelahnya justru Heidenheim yang bisa memperkecil ketinggalan di menit ke-67 lewat tim Kleindienst. 3 menit berselang, tim tamu secara luar biasa bisa menyamakan kedudukan lewat Jan Niklas Beste. Namun Bayern bisa kembali unggul di menit ke-72 lewat Rafael Guerreiro. Dan gol Erik Choupo-Moting membawa Bayern menjauh di menit ke-85. Bayern menang 4-2.
Hasil ini membawa Die Roten ke puncak klasemen Bundesliga dengan 29 poin, Heidenheim di posisi ke-13 dengan 10 poin. Arsenal versus Burnley, The Gunners menang 3-1. Pertandingan digelar di Emirates Stadium, Arsenal unggul duluan di babak pertama lewat Leandro Trossard di menit ke-45+1. Plays it in, Saka climbs, and it's in! Burnley sempat menyamakan skor lewat Josh Brownhill di menit ke-54. Get the shots away, it's deflected and it's in! Setelah itu, gol William Saliba di menit ke-57 dan Alexander Zinchenko di menit ke-74 memastikan 3 poin timnya. Here comes the corner, it's gone in! And then, oh, what a finish! Kemenangan ini membawa Arsenal naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 27 poin dari 12 laga. Burnley masih di posisi ke-19 dengan 4 poin. MU versus Luton, gol Lindelof menangkan setan merah. Duel MU versus Luton digelar di Old Trafford. Meski tampil dominan, MU kesulitan mencetak gol. Tuan rumah baru bisa memecah kebuntuan pada babak kedua lewat tendangan Lindelof pada menit ke-59. Lindelof! Skor 1-0 bertahan hingga usai. Berkat kemenangan ini, MU berada di peringkat ke-8 dengan 18 poin, sementara Luton ada di posisi ke-17 dengan 6 poin. Juventus versus Cagliari menang 2-1, Bianconeri ke puncak klasemen. Juventus menjamu Cagliari di Allianz Stadium. Juventus baru bisa mencetak gol di babak kedua lewat Bremer di menit ke-60. Stitch crosses in, Bremer wide open. Daniele Rugani berhasil menambah keunggulan Juve di menit ke-70. This corner gives them the second. Cagliari hanya bisa menipiskan ketinggalan dari gol Alberto Dossena di menit ke-75. High up to Dossena's head. Juventus menang 2-1. Kemenangan ini membawa si Nyonya Tua ke puncak klasemen dengan 29 poin, sementara Cagliari saat ini berada di posisi ke-17 dengan 9 poin. Lecce versus AC Milan, buang keunggulan 2 gol, Rossoneri diimbangi 2-2. Pertandingan dihelat di Via del Mare, Milan terus menggempur pertahanan Lecce. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-28 berkat gol Olivier Giroud. Theo Hernandez now, in it goes from Giroud. Milan hanya butuh 7 menit untuk menggandakan skor lewat Tiani Reinsdorf. Still Tijani Reinders, final. Di babak kedua, Milan justru kehilangan kendali sehingga tuan rumah bisa mencetak gol pada menit ke-66 lewat Nicolas Sanson. Corner. And in it goes. 4 menit kemudian, Lamek Banda berhasil menyamakan skor menjadi 2-2. And now Lamek Banda. Berkat hasil ini, Milan tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 23 poin, sedangkan Lecce di posisi ke-13 dengan 14 poin. Milan diimbangi Lecce, tagar Pioli out menggema di media sosial. AC Milan gagal menang atas Lecce meski sempat unggul 2 gol terlebih dahulu. Hasil ini memperpanjang laju buruk Milan di Liga Italia. Rossoneri sudah tidak menang dalam 4 pertandingan secara beruntun di Serie A dengan mencatat 2 hasil imbang dan 2 kali kalah. Supporter Milan pun menyuarakan kekecewaannya di media sosial dengan mendesak agar Pioli meletakkan jabatannya. Tagar Pioli out sempat trending hingga lewat tengah malam waktu Indonesia bagian Barat. Barisan bek tertajam di Eropa ada di Juventus. Dalam kemenangan 2-1 Juventus saat menghadapi Cagliari, Bianconeri menunjukkan bahwa bek mereka tidak hanya jago bertahan tetapi juga jago mencetak gol. 2 gol si Nyonya Tua di laga ini dicetak oleh kedua bek mereka, Gleison Bremer dan juga Daniele Rugani. Keduanya sukses mencetak gol melalui skema bola-bola mati. Optajo mencatat hanya di musim ini 5 bek Juventus sudah mencetak gol. Saat ini tidak ada tim manapun di 5 kompetisi besar Eropa yang punya 5 bek pencetak gol sejauh ini, kecuali Juventus. Ten Hag kalahkan satu catatan Klopp, Manchester United diminta bersabar.
Manchester United diminta untuk bersabar karena pelatih klub Erik ten Hag ternyata bisa mengalahkan satu catatan Jurgen Klopp. Dilansir dari Squawka, Ten Hag merupakan pelatih pertama Manchester United yang mengumpulkan 30 kemenangan dalam 50 laga awal Liga Inggris era Premier League. Ten Hag juga mengumpulkan total 96 poin dalam kurun waktu tersebut. Jumlah ini lebih banyak dari perolehan poin Jurgen Klopp bersama Liverpool dalam 50 laga awal Liga Inggris. Onana dan Maguire from zero to hero. Di pertandingan MU melawan Luton Town, kredit besar layak diberikan kepada Harry Maguire dan Andre Onana. Performa kedua pemain ini semakin membaik dari hari ke hari. Di awal musim 2023-2024, kedua pemain ini kerap mendapatkan cacian. Namun sudah hampir sebulan terakhir performa kedua pemain ini semakin membaik. Harry Maguire benar-benar tangguh di jantung pertahanan MU. Nilai plusnya hari ini ia mampu mengirimkan umpan-umpan ciamik ke rekan-rekan setimnya. Onana juga tampil perkasa di bawah mistar gawang MU. Ia berhasil mematahkan 3 peluang berbahaya Daters di laga ini, sehingga kedua pemain ini layak mendapatkan kredit lebih atas performa apik mereka. Arsenal hobi rujak klub promosi di Liga Inggris. 3 poin didapatkan Arsenal saat mengalahkan Burnley dengan skor 3-1 dalam laga lanjutan pekan ke-12 Liga Inggris, Sabtu 11 November tadi malam. Kemenangan melawan Burnley menyisakan berbagai fakta menarik termasuk dominasi Arsenal melawan tim berstatus promosi. Dilansir Squawka, Burnley menjadi tim promosi yang kesekian kalinya tidak mampu mengalahkan Arsenal di Liga Inggris. Terhitung Arsenal sejauh ini belum pernah kalah melawan tim promosi manapun dalam 38 laga beruntun di Liga Inggris. Manchester City hidupkan minat pada Lucas Paqueta. Klub Premier League Manchester City nampaknya masih kesengsem pada sosok Lucas Paqueta. The Citizen dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang gelandang di tahun 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Pep Guardiola memproyeksikan Paqueta sebagai pengganti Kevin De Bruyne. Sang playmaker performanya mulai menurun akibat faktor usia. Alhasil, Pep memutuskan untuk menyiapkan penggantinya. The Citizen juga dilaporkan menyiapkan bayaran sebesar 80 juta pound sterling. Mereka menilai tawaran itu sudah cukup banyak untuk sang gelandang. Cetak 17 gol bareng Bayern Munchen, Harry Kane lewati top skor Bundesliga musim lalu. Penampilan impresif kembali ditunjukkan Harry Kane bersama Bayern Munchen. Kali ini sang penyerang timnas Inggris itu mengukir brace dalam kemenangan 4-2 Bayern Munchen atas Heidenheim. Berkat torehan tersebut, Kane kini dalam koleksi 17 gol di Bundesliga. Jumlah itu membuat Harry Kane melewati catatan gol top skor Bundesliga sepanjang musim lalu, Christopher Nkunku dan Niklas Füllkrug dengan torehan 16 gol. Hebatnya lagi, Kane hanya butuh 11 pertandingan untuk mencapai 17 gol. Cristiano Ronaldo tempel Kane dan Haaland di daftar manusia tersubur 2023. Cristiano Ronaldo mencetak gol ke-45 miliknya sepanjang 2023 saat membawa Al Nassr menang dalam lawatan ke markas Al Wehda. Rinciannya adalah 36 gol di level klub dan 9 untuk timnas Portugal. Dengan jumlah tersebut, Ronaldo masih mampu bersaing ketat dengan juniornya di dunia sepak bola, Harry Kane dan Erling Haaland, di daftar Raja Gol 2023. Catatan sang legenda Real Madrid itu hanya kalah sebiji dari Haaland dan 2 dari Kane. Ex-tim nasional Ghana meninggal dunia di usia 28 tahun setelah kolaps di lapangan. Rafael Duamena meninggal dunia pada usia 28 tahun setelah pingsan di lapangan saat bertanding di Liga Albania antara KV Egnatia melawan Partizani Sabtu 11 November. Menurut Asosiasi Sepak Bola Ghana, ia mengalami serangan jantung. Dia bergabung dengan tim Albania pada Januari dari klub Swiss BCC Old Boys. Dia juga pernah mewakili tim-tim seperti Levante, FC Zurich, dan Real Zaragoza.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!